Saya Alice Rachin, seorang analis CIA yang menyamar di pusat komunitas di London. Suatu hari, seorang pemuda muslim bernama Jud memberi saya informasi tentang 9 orang Mesir yang mencurigakan tinggal bersama di sebuah apartemen. Saya meneruskan informasi ini kepada Emily Knowles, kepala intelijen MI5, dalam pertemuan malam itu di taman. Emily mengatakan mereka menyerbu apartemen tersebut, tetapi orang Mesir itu sudah kabur. Emily mengatakan dia memiliki petunjuk dan akan terus menyelidiki, dan saya membuatnya berjanji untuk segera menelepon jika ada berita. Tetapi pada malam yang sama, saya dengan pahit mengetahui bahwa orang Mesir itu hanyalah sekelompok mahasiswa. Sungguh sebuah tipuan. Saya merasa kecewa dan pergi minum. Dan berita tentang bom yang mengerikan di Paris kembali menghantui saya. Kenangan itu masih menghantui saya setiap hari. Dan itulah sebabnya saya harus menarik diri dari operasi lapangan. Sementara itu, di sebuah restoran, seorang kurir muda bernama Latif dipertemukan dengan seorang ulama radikal, Yazid Khalil. Ia harus menghafal pesan untuk disampaikan kepada orang tak dikenal tentang serangan teroris yang akan datang, dan Khalil memaksanya untuk mengulanginya berkali-kali. Latif naik ke sepeda motor tuanya untuk mengirim pesan, tetapi di tengah jalan ia diseret ke dalam van oleh sekelompok orang. Pada saat yang sama, di sebuah rumah, seorang pembantu dengan panik menemukan mayat seorang pria bernama Jimmy, seorang analis yang disewa oleh CIA untuk menginterogasi Latif. Bob Hunter, direktur CIA Eropa, dipanggil dan dilaporkan tentang insiden tersebut. Ia mengetahui adanya rencana serangan yang menargetkan Amerika di Inggris, dan seorang pejuang Amerika bernama David Mercer adalah penerima pesan tersebut, yang tidak akan bertindak tanpa instruksi dari Khalil. Agen juga menemukan bahwa ini adalah serangan biologi, jadi Bob membatalkan makan malamnya dengan istrinya untuk segera bekerja. Sementara itu, saya pergi ke restoran mewah untuk bertemu lagi dengan mentor saya dan mantan kepala CIA Paris, Eric Las. Setelah beberapa gelas anggur dan percakapan yang akrab, Las menyarankan agar saya kembali ke lapangan, karena dia tahu saya tidak senang dengan pekerjaan saya saat ini. Lagi pula, CIA sangat membutuhkan keahlian saya. Tapi saya masih merasa bersalah tentang pengeboman Paris, dan mengira dia gila, karena mempercayai saya lagi. Namun Las meyakinkan saya bahwa itu bukan salah saya, dan saya harus belajar memaafkan diri sendiri, jika tidak masa lalu akan terus menghalangi saya. Sementara itu, dengan Latif tertangkap, Hunter dan timnya berencana menggantikannya, dan pesan tersebut dengan salah satu orang mereka untuk menghentikan Mercer. Ketika Jimmy tewas, Hunter menginginkan lebih banyak pilihan, tetapi diberitahu bahwa hanya saya yang cocok. Agen lain ragu-ragu karena mengetahui bahwa saya memiliki masalah psikologis, dan masa lalu saya juga terungkap. Saya tumbuh di keluarga yang penuh kekerasan, pernah mengalami kemarahan yang tak terkendali, dan terlibat dengan hukum. Kemudian saya direkrut dan lulus dengan predikat terbaik. Namun, dalam peristiwa di Paris, saya gagal mendapatkan informasi penting dari si pengebom, yang menyebabkan tragedi itu terjadi. Meskipun jumlah korban tewas relatif rendah, saya tetap terguncang secara psikologis dan ingin pensiun. Tetapi, Las meyakinkan saya untuk mengambil pekerjaan di London. Meskipun sudah 2 tahun tidak masuk ruang interogasi, Hunter percaya bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan keahlian saya. Agen CIA Frank Suter mendekati saya di sebuah bus, dan memberi saya kode akses CIA. Kode ini membawa saya ke tempat dan waktu pertemuan yang ditentukan, di mana saya bertemu kembali dengan Suter. Dia berbicara tentang Latif dan ingin saya mendapatkan aturan identifikasi darinya. Saya sedikit ragu, tetapi Suter menegaskan bahwa saya tidak punya pilihan lain, karena ini adalah perintah dari Direktur Cabang Eropa. Saya sedikit dupia ke sebuah gedung keamanan, di mana agen-agen lain sudah menunggu bersama Latif yang terikat di ruangan lain. Saya masuk ke ruangan untuk memulai interogasi, tetapi Latif berpura-pura tidak mengerti bahasa Inggris, sampai saya menangkap reaksinya ketika saya menyebutkan memanggil penerjemah. Dia akhirnya mengakuinya, jadi saya melepas borgolnya, agar dia merasa lebih nyaman. Dia mengaku hanya seorang muslim biasa, dan sedang bekerja untuk Allah yang Maha Suci ketika dia ditangkap, tetapi saya menyadari bahwa dia tidak menanyakan alasan penangkapannya, yang menunjukkan bahwa dia sudah tahu sepenuhnya. Kemudian, saya menunjukkan kepadanya foto-foto pengeboman dan membiarkannya berpikir sendiri. Agen-agen di luar mengira saya membuang-buang waktu, tetapi semuanya adalah bagian dari taktik saya. Saya segera kembali, menuduhnya bekerja sama dengan Yazid Khalil untuk melakukan serangan sebelumnya di kapal si Empress, dan mengancam akan memenjarakannya. Latif dengan panik menyangkalnya, sampai saya menunjukkan foto dia bertemu Khalil. Yakin bahwa dia dijebak, Latif mengaku bahwa dia hanya bertugas menyampaikan pesan, tetapi saya berpura-pura tidak percaya, dan akan pergi sampai Latif bersumpah bahwa dia dapat membuktikan kebenarannya. Saya kembali, berjanji akan melindunginya, jika dia mengatakan seluruh kebenaran. Dan Latif mulai menceritakan segalanya.
Saya mengungkapkan kepada Suter bahwa aturan identifikasi adalah perintah, tetapi itu belum lengkap, karena mereka perlu tahu koleksi mana kutipan itu berasal, dan Lateef belum menerima pesan tentang tempat pertemuan. Kemudian, saya menerima telepon dan pergi ke kamar mandi. Di ujung sana, adalah Ed Romley, seorang agen CIA, memintaku datang untuk menginterogasi seorang tahanan. Saya menyadari bahwa Suter dan anak buahnya bukan CIA, saya telah ditipu. Saya kembali ke kamar, Suter memintaku menulis nama koleksinya, tetapi saya melihat sekilas seorang pria sedang menyiapkan senapan di belakangku. Dengan cepat, saya mengatakan bahwa saya meragukan kesaksian Lateef, dan ingin menginterogasi lebih lanjut. Suter dengan enggan setuju. Saya kembali ke Lateef, berbisik memberitahunya bahwa mereka berencana membunuh kami berdua. Lateef segera mengerti dan mulai mengoceh, tetapi segera Suter mendengar suara aneh dan menyerbu masuk ke kamar. Lateef tampaknya telah melarikan diri, tetapi saya dengan cepat melucuti senjata dan menjatuhkan dua orang yang mendekat, lalu menembak menembus dinding dengan ahli menjatuhkan seorang lagi. Orang yang tersisa berdiri ragu-ragu dengan hati-hati. Lateef keluar dari lemari dan saya menembak ke seluruh ruangan untuk menutupi pelarian kami berdua. Kami mencapai tangga, tetapi anak buah Suter membunuh Lateef, memaksaku meninggalkannya. Sementara itu, di ruang bawah tanah sebuah gedung, David Mercer meminta seorang ilmuwan untuk memverifikasi jenis virus yang diterimanya, lalu membayar pengantar. Malam itu, Eric baru saja tiba di rumah ketika dia terkejut melihatku sudah berada di apartemennya. Saya bergegas menjelaskan bahwa saya mungkin telah membantu seorang teroris bernama Frank Suter, yang menyamar sebagai CIA, dan menceritakan semua yang terjadi di hotel. Lash melihat saya terluka dan berlari untuk membantu saya. Pada saat yang sama, Hunter mendengar panggilan yang Ed lakukan kepada saya, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Timnya melacak van yang menangkap Lateef tetapi hanya menemukan seluruh kelompok telah dibunuh, dan mereka mulai melacak jejak serangan itu. Saya menjelaskan kepada Lash bahwa Suter baru memiliki setengah aturan. Dia tahu CIA akan ingin membawa saya kembali, tetapi karena mengetahui badan itu telah disusupi, dia menyarankan saya untuk bersembunyi. Aku pergi berganti pakaian, namun segera setelah itu aku mendengar suara keras di lantai bawah. Aku berlari menuruni tangga untuk memeriksa dan melihat Lash tertembak, dan suara tembakan mulai terdengar di seluruh rumah. Aku menyeretnya ke tempat aman, berusaha melawan mereka dengan senjata. Dalam kesakitan, Lash memberiku alamat rumahnya, dan menyuruhku pergi ke sana untuk bersembunyi. Aku berhasil keluar dari ruangan tepat pada waktunya saat aku melihat mereka menghabisi Lash. Sementara itu, Mercer meminta ilmuwannya untuk menempatkan virus ke dalam alat khusus yang dapat menyebarkannya menjadi kabut tak terlihat. Ilmuwan itu menyarankan untuk melakukan uji coba, tetapi Mercer ingin segera pergi. Seorang pengantar barang muda kemudian memasukkan alat itu ke dalam kotak peralatan palsu sebelum pergi dengan sepedanya. Beberapa saat kemudian, beberapa anak masuk ke laboratorium untuk mengambil bola, dan secara tidak sengaja terpapar virus. Aku berhasil mencapai gedung apartemen, tetapi ketika aku masuk ke dalam ruangan, aku mendapati seorang pria sedang mencuri di sana. Aku menodongkan pistol padanya, melepaskan maskernya, lalu menyeretnya ke kamar tidur dan mengikat tangannya. Aku menemukan surat-suratnya, namanya Jack Alcott, dan mulutnya yang cerewet, serta aksen Inggrisnya yang menyebalkan membuatku harus menutupi mulutnya dengan selotip agar dia diam. Setelah itu, aku meninggalkannya di sana, meluangkan waktu sejenak untuk bernapas dan menjernihkan pikiran tentang apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, aku menyelinap ke ruang teknis, menyambungkan kembali kabel telepon ke ruangan lain sebelum menelepon CIA. Aku berhasil menghubungi Hunter, yang memberitahuku bahwa sebuah tim penangkap sedang dalam perjalanan. Aku menjelaskan kepadanya bahwa aku sedang diburu oleh orang yang membunuh Lateef dan bertanya bagaimana Frank Suter bisa mendapatkan kode kendali CIA. Mereka ingin aku menyerah, tetapi saat itulah aku melihat ruangan tempat aku menyambungkan kabel telepon digerebek oleh polisi. Aku meninggalkan pisau untuk Jack agar dia bisa melepaskan ikatannya sendiri, lalu bergegas meninggalkan apartemen, tetapi polisi telah mengepung gedung. Aku bersembunyi di ruang cuci dan ditemukan oleh dua polisi. Aku mencoba melawan dan akhirnya mereka menyetrumku, tetapi Jack muncul dan menjatuhkan kedua polisi itu sebelum membantuku melarikan diri. Hunter menghubungi Knowles, marah karena anak buahnya membiarkan saya lolos, tetapi dia malah menanyainya, karena melakukan operasi ilegal di wilayahnya. Dia mengira saya membantu seseorang, tetapi tidak yakin siapa, dan tidak percaya saya berkhianat, sambil mendesak Hunter untuk mencari mata-mata. Saya terbangun di gudang kosong bersama Jack, dia mengungkapkan bahwa dia menguping percakapan telepon saya, terdengar serius, sehingga dia tidak tega meninggalkan saya. Dari keterampilannya, saya tahu dia terlatih dan mengetahui dia adalah seorang marinir yang pernah bertugas 4 kali di Irak. Dia ingin tahu apa yang terjadi di London yang melibatkan CIA dan seorang tahanan yang tewas, tetapi saya menyarankan dia untuk tidak terlibat.
Jack merasa dia sudah terlibat, dan dengan keahliannya, dia bisa membantu saya. Saya ragu, bahkan mengarahkan pistol ke arahnya. Tetapi Jack tidak goyah, bahkan berpendapat bahwa dia mungkin satu-satunya teman yang saya miliki saat ini. Ed menerima laporan dari lokasi van dan menunggu analisis lebih lanjut untuk menyingkirkan saya sebagai tersangka, tetapi Hunter menolak untuk menghapus nama saya sampai saya berhenti melarikan diri dan diinterogasi. Jack menemani saya ke apartemen Jut, di mana saya bertemu istri dan putrinya. Setelah berbicara dengan Jut, saya mendapatkan alamat restoran tempat Ibu Halel biasa makan siang. Kami meminta Jut untuk mengantar kami. Dia berpamitan dengan keluarganya sebelum mengantar kami berdua dengan taksinya. Dalam perjalanan dia dan Jack mulai mengobrol tentang sepak bola. Akhirnya saya bisa menghubungi Emily. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, tetapi membutuhkan bantuannya untuk melacak ponsel Lateef. Jack dan saya bergegas ke restoran. Jack masuk lebih dulu dan diarahkan ke tempat duduk oleh pemiliknya. Di luar, saya memberitahu Jut untuk mengawasi kemana pemilik restoran pergi saat dia keluar. Kemudian saya masuk, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari pusat komunitas dan diutus oleh Ibu Lateef untuk membantunya karena polisi sedang mencarinya. Pemiliknya izin pergi sebentar dan saya segera memberitahu Emily. Di luar, dia menelpon tentang saya dan Emily melacak panggilan itu ke tempat parkir. Di dalam restoran, saya dan Jack menunda waktu sebelum saya memberi isyarat dan dia bertindak. Dia dengan cepat melumpuhkan kedua penjaga di pintu belakang sebelum aku memanggil nama Yazid Halel, dan dia muncul. Di luar, Umut mengikuti tuan rumah ke sebuah gedung apartemen. Aku duduk bersama Yazid Halel, menjelaskan bahwa Lateef telah meninggal dan ada orang yang mencoba membajak protokol pesannya untuk menggantinya dengan pesan mereka. Aku ingin tahu pesannya, tetapi Halel mengungkapkan bahwa dia sedang memerintahkan Mercer untuk berhenti. Aku merasa aneh, karena dia biasanya tidak selembut itu, tetapi Halel menjelaskan bahwa di masa mudanya dia membenci Barat, tetapi sekarang dia lelah dengan berbagai kelompok yang merusak agamanya, dan dia menggunakan pengaruhnya untuk mencegah serangan. Aku tidak bisa hanya mengandalkan pengaruhnya dan meminta tujuan serta lokasi pertemuan, tetapi Halel menolak untuk melanggar aturannya. Sementara itu, Emily tiba di tempat parkir dan menemukan sepeda motor serta ponsel milik Lateef. Aku dan Jack meninggalkan restoran, aku menelpon Jut untuk mengetahui lokasinya. Kami bertemu dengannya di gedung apartemen, memintanya untuk terus berjaga sementara kami naik. Saat itulah aku menerima telepon dari Emily tentang ponsel dan pesan yang mereka terima dengan lokasi pertemuan. Jack berpendapat bahwa ini lebih menegangkan daripada penugasan di Afghanistannya, tetapi aku ingat dia mengatakan dia bertugas di Irak. Dia bilang dia lupa mengatakannya. Tapi aku mulai curiga dan langsung bertanya siapa dia sebenarnya. Jack masih berusaha meyakinkanku, tetapi aku ingin kami berpisah jalan. Saat dia mendekat, aku mengeluarkan pistolku, tetapi hanya sedetik lengah, Jack menyerangku dengan pisau. Aku mencoba melucuti senjatanya, tetapi akhirnya dia mengalahkanku dan melumpuhkanku. Lalu dia mengirimkan lokasi pertemuan ke Suter. Dia menarikku ke dalam lift di bawah todongan senjata, mengancam akan membunuhku jika aku tidak memberinya aturan identifikasi, tetapi aku bersikeras untuk tidak mengatakannya. Saat itulah, seorang pria membawa dua anjing yang terbungkam masuk ke dalam lift. Aku diam-diam melepas salah satu bungkam sebelum menyerang pria itu, membuat anjing-anjing itu mengamuk. Jack akhirnya harus menembak anjing setelah diserang. Dia menyeretku berlutut, memintaku untuk mengatakan aturan, tapi aku meludahinya. Begitu dia akan menembakku, Jut menyerangnya dan terlempar. Tapi pemilik anjing itu menembak Jack sebelum membiarkan anjingnya mencabiknya. Beberapa saat kemudian, Emily dipanggil ke area tempat anak-anak terpapar virus dan menyaksikan secara langsung efek mematikannya. Dia menemuiku di tempat pertemuan, di mana agen-agen lain sedang mempersiapkan Jut untuk menyamar sebagai kurir. Aku mengkhawatirkan keselamatannya, merasa bersalah karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Tapi, Emily mengatakan dia akan aman. Dan Mercer tidak akan tahu. Jut sendiri sangat bersemangat untuk ikut serta, tetapi aku menyuruhnya untuk fokus dan memintanya mengulang pesannya kepadaku. Sementara itu, seorang penembak jitu MI5 menguping percakapan kami. Tak lama kemudian, semua orang berada di posisi mereka, dan Umut berjalan ke dermaga untuk menunggu Mercer. Emily menarikku ke samping. Dia mengungkapkan telah melihat file MI6 tentang pemboman di Paris dan menemukan ada penundaan 90 menit antara saat aku menundukkan tahanan dan saat polisi Prancis diberitahu, yang berarti ada seseorang di CIA yang menginginkan pemboman itu terjadi. Aku terkejut mendengarnya, dan juga mengetahui bahwa di antara orang yang tewas ada seorang whistleblower CIA. Aku terkejut dan merasa lega, karena begitu lama aku menyiksa diri atas kehilangan itu, baru sekarang aku tahu bahwa itu tidak pernah salahku. Tim Hunter menemukan selongsong peluru di tempat kejadian penembakan Van. Itu milik jenis senapan yang sangat khusus yang hanya boleh digunakan oleh angkatan bersenjata Inggris, dan mereka berniat untuk menyelidikinya lebih lanjut.
Aku mengamati Jut dari Van NI5 ketika aku melihat kabel tersembunyi di bawah dermaga. Aku mengkhawatirkan Umut dan bergegas ke dermaga untuk memeriksanya sendiri. Sementara itu, CIA menerima kabar dari Angkatan Bersenjata Inggris bahwa seseorang bernama John Wilson menerima senapan pada hari penembakan, yaitu penembak jitu tadi. Seketika itu juga, Wilson memutuskan koneksi langsungnya sebelum menjatuhkan 2 penembak jitu yang tersisa. Aku melihat feed satu persatu mati dan mulai menelpon laporan. Tetapi Wilson memberitahuku bahwa semuanya baik-baik saja sebelum mendekati mobilku. Aku memeriksa kabel tetapi tidak menemukan hal yang aneh. Namun, saat itu, sebuah perahu mendekati dermaga. Aku bersembunyi di bawah dek saat seorang pria, diduga Mercer, mendekati Jude. Emily menerima panggilan dari CIA tentang Wilson. Pria yang berbicara dengan Jude ternyata adalah orang suruhan Suter. Dan setelah menerima pesan dari Jude, dia tiba-tiba menembak lehernya. Emily mencoba membatalkan misi, tetapi dia disergap oleh Wilson, yang membunuh semua orang di dalam van. Aku memata-matai Antek Suter menerima alamat melalui telepon. Dan ketika situasi mereda, aku mencoba membantu Jude yang sekarat, tetapi Wilson menyelesaikannya. Dia akan menembakku, tetapi Emily menembaknya, memaksanya melarikan diri. Orang suruhan Suter, sekarang menyamar sebagai kurir, bertemu David Mercer, memberinya lampu hijau untuk melakukan tindakan terornya. Sementara itu, kurir muda Mercer telah tiba di sebuah gedung dan memasang perangkat pada sistem ventilasi. Saat dia pergi, kita melihat gedung ini sebenarnya adalah stadion, yang perlahan-lahan dipenuhi penonton untuk pertandingan sepak bola. Kita melihat Suter tiba di sebuah restoran yang ditutup dan bertemu Las, dalang dibalik seluruh konspirasi ini. Dia memutar panggilan telepon antara Mercer dan kurir, yang mulai ragu karena terlalu banyak anak kecil di sekitarnya. Mercer menyuruhnya untuk kuat dan memulai penghitung waktu mundur. Tetapi pemuda itu tidak bisa melakukannya. Lash sudah punya solusi, dan seorang pembunuh dengan cepat membunuhnya secara brutal. Saat Lash dan Suter melanjutkan perencanaan mereka, aku tiba-tiba muncul dan menembak trakea Suter membunuhnya. Aku menghadapi Lash karena mempermainkanku, melepaskan tembakan peringatan di sampingnya sebelum menariknya berdiri. Aku menuntut untuk mengetahui targetnya, tetapi dia menolak untuk bicara. Dia mengungkapkan bahwa setelah menyadari Hallel telah melunak, dia menyusun rencana untuk memanipulasi Mercer sampai aku campur tangan. Kemudian dia berpura-pura mati agar aku terus menggali lebih dalam dan mengizinkan Jack mendekatiku. Saya juga mengungkapkan bahwa saya tahu tentang kejadian di Paris, tetapi Lash menganggapnya perlu untuk menyingkirkan seorang pengkhianat. Saat berbicara, saya mengeluarkan magasin dari pistol dan menodongkannya padanya, menuntut untuk mengetahui tujuannya. Lash menyadari pistol itu kosong dan mendorong saya sebelum melarikan diri dengan mobil. Tapi itu semua ada dalam rencana saya, dan saya mengendarai mobil mengejarnya. Di stadion, pertandingan sepak bola akan segera dimulai. Lash tiba di sebuah gedung kosong di sebelah stadion, di mana dia bertemu dengan pembunuh bayarannya, yang memberinya pemicu perangkat. Dengan puas, dia berniat membayar pembunuh itu. Si pembunuh pergi tanpa menyadari bahwa saya telah menyelinap melewatinya. Begitu Lash menyalakan timer 5 menit pada perangkat, saya muncul di belakangnya, menodongkan pistol ke kepalanya. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh saya, tetapi menolak memberitahu saya cara menghentikan ledakan itu. Saya menembakkan 1 peluru di dekatnya, dan si pembunuh mendengarnya. Lash kemudian mengungkapkan niat sebenarnya. Dia ingin serangan biologi terjadi, sehingga orang Amerika yang datang menonton pertandingan akan membawa virus kembali ke negara mereka, dan memaksa pemerintah Amerika untuk secara serius mengakui ancaman perang biologis. Semua ini akan memungkinkan pemerintah untuk lebih mengontrol warga negara dan mengakses catatan medis jutaan orang. Saat dia berbicara, saya menemukan si pembunuh dan menembaknya. Saya mengenainya, tetapi pria itu melemparkan granat yang meledak, membuat saya tergantung di tepi jurang. Lash mendekati saya dan mengejek, menunjukkan bahwa hanya beberapa detik tersisa pada timer, tetapi saya meraihnya, merebut timer sebelum menariknya jatuh dan tewas. Saya berhasil menghentikan jam ketika hanya tersisa beberapa detik. Setelah insiden itu, saya berbicara dengan Hunter, yang sangat puas dengan pekerjaan saya. Dia tidak berniat meminta maaf karena telah memperlakukan saya sebagai tersangka, tetapi juga tidak berniat menangkap saya, dan menyuruh saya pergi menghentikan Mercer. Di Praha, kami melihat Mercer naik tram menuju seorang sopir yang baru saja tiba di lokasi pertemuan. Mercer turun dari tram dan sedang berjalan menuju kontak ketika seseorang menabraknya, menyayat arteri femoralisnya. Saat dia ambruk di tangga dan kontaknya bergegas melarikan diri, orang-orang menyadari bahwa si pembunuh adalah saya, menyelinap ke dalam kerumunan. Segera setelah itu, Hunter datang menjemput saya, memberi saya setumpuk paspor dan menyambut saya kembali ke CIA. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran ini,
untuk menonton lebih banyak video ringkasan film menarik seperti ini. Sampai jumpa lagi.